Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD dan seluruh pimpinan serta anggota DPR yang hadir, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, para anggota Forkopimda, teman-teman anggota DPR, DRW yang hadir, para alim ulama dan cendekiawan, Bunda Kandong, Nenek Mama, hadirin sekalian. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, ucapan selamat kepada kita semua atas hari jadi yang ke-77. Artinya Sumatera Barat didirikan atau dibentuk beberapa bulan setelah kita merdeka, seperti disampaikan oleh Profesor Aswi tadi. Mudah-mudahan dengan memperingati ini akan selalu kita mempunyai pikiran-pikiran dan juga usaha yang baik untuk lebih maju daripada sekarang ini. Dalam suatu kesempatan Bung Karno berkata begini, berfikirlah seperti orang Minang, bekerjalah seperti orang Jawa, dan berbicaralah seperti orang Batak. Jadi memang sejak awal orang berbicara, berfikir. Karena itulah maka modal orang Minang ialah sumber daya manusianya. Berbeda dengan Riau, Jambi, kemajuannya bersumber karena sumber daya alam. Banyak negara di dunia ini memang terbagi dua. Ada negara yang maju karena sumber daya alamnya, seperti juga Amerika, sumber daya yang bagus. Banyak negara di Afrika, tapi tidak memanfaatkan. Ada juga negara yang maju karena sumber daya manusia, kayak Jepang. Tidak ada batu bara, tidak ada tambang, nikel, tidak ada gas dan minyak, tidak ada. Tapi sumber daya manusia yang hebat. Itu juga di Korea, di Singapura. Jadi orang maju dengan dua kemajuan sumber daya alam dan kemajuan sumber daya manusia. Karena itulah maka kalau kita lihat jejak itu, maka Sumatera Barat maju karena sumber daya manusia. Berpikir. Dalam beberapa kesempatan juga di sini, saya selalu kalau di gubernuran melihat foto-foto orang Minang yang pahlawan nasional atau tokoh-tokoh nasional, berbeda dengan cara melihatnya di daerah lain. Tentu kita semua sangat bangga kepada Pak Hatta, Pak Syahrir, Yamin, Hamka, Nasir, dan begitu banyak lain. Tidak ada tokoh orang yang panglima perang, terkecuali Imam Bonjol memang dulu. Tapi semuanya tokoh-tokoh yang mempelopori kemajuan bangsa dengan berpikir dan bekerja. Jadi saya bilang orang Minang selalu memakai otak, bukan otot. Otaknya dulu, baru ototnya. Itulah kemajuan orang Minang dimanapun. Saya diminta berbicara tentang dunia usaha orang Minang. Etos dagang. Tentu karena kemajuan Sumatera Barat dimulai dari pendidikan.
Dr. Jamil, Muhammad Jamil, sudah doktor tahun 1921. Orang Bugis, orang Makassar, sarjana yang pertama baru tahun 49, sarjana pertama. Jadi orang Bugis ketinggalan dari sisi pendidikan 30 tahun dibanding orang Minang. Tapi yang paling terlambat orang Betawi. Sarjana pertama di Betawi itu tahun 56. Itu yang terjadi. Jadi karena pendidikanlah yang memberikan adanya suatu kemajuan. Dan yang kedua ialah sistem matriarkal. Karena sistem material rate itu tentunya ya laki-laki menyebabkan banyak yang merantau. Karena perbedaan kekuasaan di rumah. Makanya merantau. Dan itulah dan merantau menimbulkan banyak upaya survive. Dan salah satu upaya survive itu ialah berdagang. Hampir semua daerah yang suka merantau, jadinya kayak saya bandingkan lagi karena saya orang Bugis, termasuk Pak Wagub ini orang Bugis juga sebenarnya. Dia lebih lama di Makassar daripada di Padang. Gitu. Karena merantau itu sama kita. Karena itu, kalau orang Minang menguasai hampir semua pasar-pasar di Sumatera ini, termasuk di Jakarta dan di Surabaya, maka orang Bugis menguasai pasar di Indonesia Timur. Jadi sama kita hampir di situ persamaannya. Kalau kita ke Tanah Abang, bahasa Minang bisa dikasih harga lebih baik daripada kalau bahasa Indonesia contohnya. Di Pasar Senen, hampir semua. Sama kalau Anda ke Papua, ke Maluku atau ke Derai, pasti Anda ketemu orang Bugis dimanapun di pasar itu. Karena sifat merantau itu menyebabkan orang menjadi ingin survive, ingin baik. Timbullah dunia usaha yang baik. Seperti itu. Karena itulah maka apabila kita lihat sejarahnya, kemajuan usaha orang Minang, kita bisa bagi 3 dari segi waktu. Saya tidak berbicara sebelum kemerdekaan, karena sebelum kemerdekaan juga begitu banyak pedagang-pedagang orang Minang. Minta maaf. Setelah kemerdekaan, kita kenal seperti Pak Hashim ni, Rahman Tak, yang orang belum bicara tentang distributor mobil, dia sudah menguasai bisnis mobil di Jakarta Shimning. Ada Pak Rahman Tamin yang pabrik cat perkapalan luar biasa. Tentu ada pengusaha obat farmasi Pak Ibu Rukmini dan sebagainya, Samsul Rijal dan sebagainya. Itu yang besar-besar yang dikenal, tapi banyak lagi yang tentunya di bursa pada zaman dulu. Kalau kemudian zaman 70-an, 80-an, ada Latif, ada Fahmi Idris, ada Aminul Mahdi, ada Nasrul Chan, dan ada Hakim Tontowi. Semua itu yang besar-besar yang semuanya pengusaha-pengusaha hebat pada waktu itu. Sekarang generasi yang lebih muda, ada Pak Wagub nih, Pak Audi, ada Tasril, ada Osman, ada Lutfi, dan Sahroni, macam-macam. Berbagai. Tambahlah lagi. Itu menunjukkan bahwa dari generasi ke generasi timbul pengusaha-pengusaha yang hebat. Nah, di sini tentu ada Pak Basel Koto, ada Pak Ibu Nur Hayati, yang hebat Ibu Nur Hayati.
Wardah. Dia mengalahkan semua perusahaan pengusaha kosmetik yang lain. Hampir semuanya. Karena itulah maka apabila kita pergi, tentu kita tidak berbicara tentang rumah makan, restoran Padang, ada di mana-mana. Sehingga saya bilang kalau orang Minang tiba-tiba ingin mogok, maka orang Indonesia akan kelaparan. Begitu hebatnya pengaruh itu. Jadi penguasaan itu mempunyai suatu ciri tertentu. Tapi kenapa di Sumatera Barat ini tingkat kemajuan ekonominya selalu dinilai tidak sebanding dengan kemampuannya? Dan kedua ialah apakah generasi-generasi pengusaha Minang sebelumnya itu bisa disamai atau lebih baik daripada sekarang ini? Generasinya waktu zaman Pak Hashim Ning atau Sudi Tando atau Rahman Tamin. Orang Cina belum bicara tentang tekstil, pabrik tekstil. Rahman Tamin sudah punya pabrik di Jakarta, di Surabaya, Ratatex. Sekarang kenapa mereka lebih besar dibanding dengan generasi seperti ini? Ada satu hal yang saya lihat, bahwa pengusaha-pengusaha besar itu keturunannya tidak melanjutkan usaha-usaha besar itu. Ada teori bahwa generasi pertama membangun usaha, generasi kedua menikmati usaha itu, dan generasi kita ketiga menghancurkannya. Itu bisa terjadi. Karena itu saya pengusaha generasi kedua. Sekarang yang memegang usaha generasi keempat, ketiga. Di sini saya bawa cucu saya. Mana kau? Selalu untuk mengkaderkan generasi keempat harus kemana-mana. Ikut saya, kau ikut saya. Itu cara untuk bagaimana usaha itu berlanjut. Kenapa Hashim Ning tinggal Ismail yang mengurus turisme, tidak mengurus lagi tentang posisi almarhum dari segi mobil, contohnya. Justru yang menguasai mobil orang pendatang kayak Astra dan sebagainya. Jauh lebih dulu. Karena tidak ada yang meneruskan upaya itu, usaha itu. Jadi para generasi pengusaha, saya sering bilang dulu sama Audi, Anda terlalu cepat mau jadi wakil gubernur. Saya di mobil tadi saya katakan, siapa melanjutkan usaha Anda? Orang lain. Mesti keturunanlah yang harus melanjutkan itu. Karena sumber dunia usaha pertama dari keluarga. Karena dia melihat tiap hari. Biasanya kita mendidik anak itu di rumah makan. Atau jalan seperti ini. Banyak hal tentu yang kita ingin lanjutkan seperti itu. Tapi orang Minang bukan hanya di dunia usaha, banyak di beberapa pendidikan, banyak di media dan sebagainya. Saya membaca tentang orang-orang penting orang Minang, begitu banyaknya di birokrasi. Jadi di samping karena di usaha, ya lebih banyak justru sekarang beralih orang Minang itu di birokrasi. Walaupun juga dari sisi menurun. Yang lebih banyak ibu-ibu justru seperti saya,
orang Sumando paling banyak. Di kabinet yang lalu ada 9 menteri yang istrinya orang Padang. Maka dalam pertemuan yang sambil makan, dibikinlah organisasi bayangan, PSSI. Dan mereka angkat saya ketuanya. Persatuan Sumando seluruh Indonesia. Sekretarisnya Pak Rudi ini, bekas Menteri Kominfo. Anda sekretaris. Wakilnya Pak Menteri PU Basuki. Ibu wakil ketua ya beres. Dari itulah artinya bahwa kemajuan saya sewaktu pernah sebagai Wapres mengunjungi 3 negara. Ternyata ketiga dubes itu istri orang Minang semuanya. Jadi ibu saya, istri saya bicara Minang lah terus setiap kali kita singgah suatu negara. Jadi bukan hanya ya laki-laki yang hebat, ibu-ibu juga mempunyai suami yang hebat-hebat gitu kan. Di samping ibunya juga hebat. Saya berkantor di Jalan Rasuna Said. Jadi selalu saya kenang bagaimana orang Minang itu jadi pengusaha hebat gitu kan. Nah, apa tantangannya? Karena saya katakan tadi, salah satu menyebabkan kemajuan karena sistem masyarakat sehingga orang banyak merantau. Berapa puluh tahun yang lalu saya berbicara dengan Profesor Muhtar Naim. Saya tanya bagaimana apa yang berbeda dalam kebiasaan orang Minang. Beliau mengatakan bahwa dulu anak muda, pemuda-pemuda habis makan di rumah, dia turun ke surau untuk belajar atau belajar agama, belajar silat macam-macam. Dan mempunyai suatu kekerabatan yang hebat di surau itu. Sekarang, begitu anak naik pergi makan, dia tidak turun lagi. Karena nonton TV. Jadi di TV itu ternyata juga merubah kebiasaan orang muda di Minang ini. Tidak lagi berkumpul di surau. Itu tentu mempunyai suatu hal. Jadi bagaimana ke depan para pengusaha ini? Ialah bagaimana melahirkan kembali dengan mendorong upaya-upaya lebih banyak lagi. Karena sifat perantau sering. Di samping usaha hal yang juga tentu saya ingin sampaikan, ialah maaf. Ulama, pimpinan keagamaan. Dulu di Jakarta, tahun 50-an, 60-an, kalau ada masjid Jumatan 10 masjid, 8 orang khotibnya orang Minang. Ya, tahun 60-an. Apalagi Buya Hamka dan yang lainnya. Sekarang di Bugis yang mengislamkan orang Bugis, Datuk Ribandang, Datuk Itiro, semua ada di orang Minang. Sekiranya tidak ada orang Minang, saya kira orang Bugis tidak mendalami Islam baik, mungkin menjadi bukan Islam. Jadi kita berterima kasih selalu atas Datuk Ribandang dan Datuk Itiro yang datang ke Bugis. Tapi sekarang, tadi saya disampaikan Pak Gubernur, bahwa beberapa hari lalu saat datang di sini berceramah. Jadi sekarang penceramah nasional lebih banyak orang Bugis daripada orang Minang. Malah hampir tidak ada lagi secara nasional. Ustaz siapa yang ngomong diundang kemana-mana orang Minang? Tidak ada lagi. Kalau orang Bugis ada Dasar, ada Quraisy Shihab, ada Maulana, ada Syaf, ada Imam Besar Istiqlal, semua orang Bugis. Orang Minang tidak ada lagi. Padahal di sini dulu kalau orang ingin belajar agama, datang ke Sumatera Tawalib, datang ke Padang Panjang. Sekarang tidak terfikir lagi orang datang ke Padang Panjang. Paling kita makan sate di Padang Panjang. Mak syukur.
Kenapa itu terjadi? Karena orang Minang sekarang untuk sekolah agama datang ke Gontor, terbalik sekarang. Datang kemana-mana di Jakarta. Padahal kemampuan retorika orang Minang luar biasa. Kalau paham dulu, kalau Bang Hatta di TV luar biasa, kita tungguin kapan Hamka di ngomong di TV. Menarik sekali. Sampai sekarang kadang-kadang di YouTube masih saya sering nonton rekaman lama dari. Tapi sekarang Somad Batubara, orang Sumatera Utara artinya, walaupun dari Pekanbaru yang menonjol. Jadi Pak Gubernur, perlu suatu upaya memajukan kembali tingkat pengetahuan keagamaan ulama ustadz yang banyak retorik untuk kembalikan marwah keagamaan itu dari orang Minang. Dilakukan tadi dari 10 masjid 8 khotibnya orang Minang. Sekarang mencari khotib orang Minang di Jakarta tidak lalu mudah lagi. Itu yang terjadi. Karena itulah maka ada suatu degradasi dari sisi pendidikan keagamaan yang perlu kita perbaiki. Di sini. Pak Ketua MUI tentu menjadi perhatian dari kita semua akan hal tersebut. Karena itulah maka Ketua Muhammadiyah yang paling lama Air Mansur, 14 tahun berapa jadi Ketua Muhammadiyah, orang Minang. Sekarang orang Sunda, Din Samsudin orang Jawa Timur. Tinggal Buya yang terakhir, Buya Syafi'i. Karena itulah maka harus ada pengkaderan yang lebih baik lagi daripada sekarang ini. Dari segi dua hal ini. Sekali lagi, otak modal orang Minang ialah fikiran, berfikir, berpendidikan, dan sebagainya. Tentu kalau kita tarik lagi ke belakang, ialah pendidikan. Bagaimana? Pak Rektor ada di sini. Universitas Andalas, UIN, Universitas Negeri Padang, lebih berkualitas daripada sekarang, tingkatkan kualitasnya. Untuk menjamin hal-hal tersebut. Mertua saya, guru Muhammadiyah yang dikirim dari Padang ke Makassar. Kayak Hamka. Jadi guru Padang itu dulu dikirim ke mana-mana. Jadi guru, kepala sekolah, mempunyai tingkat pendidikan yang baik. Nah, dari hal-hal tersebut kalau kita lihat, pengusaha Minang tentu tidak banyak. Walaupun satu kali saya ketemu dengan berapa puluh tahun lalu, ketemu orang pengusaha di Banten, kebetulan kita duduk. Jadi, Pak, kita ini pengusaha Minang selalu di depan daripada pengusaha Cina. Hebat kalian. Kenapa itu? Ya, kita jualan dibuka toko Cina, Pak. Ya, jadi di mana-mana ada toko Cina, depannya ada penjual orang Minang yang jual. Dia bangga akan hal itu. Tentunya di samping bangga hal itu, kualitas perdagangannya bagaimana? Harus menjadi suatu hal. Tentu juga ini harus dibarengi dengan kemajuan daerah. Pak Gubernur. Kemajuan daerah itu kita sama dengan Selatan, sumber daya alamnya kurang. Maka di mana harus dijalankan dengan cepat? Ialah meningkatkan perkebunan rakyat. Orang Riau memang hebat karena di bawah ada minyak, di atas ada sawit. Tetapi siapa yang punya?
yang punya orang Jakarta. Tetapi di Sulawesi hampir semuanya ada kopra, ada zaman dulu ada udang, ada coklat, ada kopi, semua milik rakyat. Karena perkebunan rakyat. Jadi jangan terlalu banyak membuat perkebunan besar. Karena begitu perkebunan besar, maka orang besar punya. Karena itu kenapa banyak orang yang haji di selatan jauh lebih terbesar di Indonesia? Karena kebunnya milik dia sendiri. Apa fungsi pemerintah? Hanya memberikan bibit. Bibit coklat, bibit jambu mente, bibit apa dibagi ke seluruh rakyat. Rakyat ialah menanam dan rakyat yang punya dan dia menikmati hasil itu. Anggota DPR, tentu kalau anggaran, kasihlah anggaran pemberian bibit yang banyak kepada masyarakat. Karena di sini saya lihat, orang muda lebih banyak pergi, dia tidak bisa, sawah tidak akan menguntungkan. Kenapa petani sawah perlu, tapi tidak menguntungkan petaninya? Karena harganya selalu dikontrol oleh pemerintah. Sedangkan coklat, kopi, dan sebagainya, tidak dikontrol pemerintah. Kalau beras naik, orang marah. Tapi kalau naik coklat, naik udang, naik sawit, semua orang senang. Dia terbalik. Karena itulah yang harus dimajukan di samping tetap ada sawah untuk kehidupan. Tapi perkebunan rakyat harus lebih banyak lagi. Dan itu hanya satu kuncinya. Bagi bibit. Kasih anggaran untuk bibit. Bibit coklat, bibit mente, bibit apa yang cocok di sini. Panggil orang-orang Unan bicara bibit apa yang cocok. Kasih bibit. Dan itu akan menjadi, karena di sini tidak serajin orang Jawa memelihara sawahnya, memeliharanya. Seperti katakan tadi Bung Karno, kalau bekerja seperti orang Jawa, teliti, tidak rajin. Kita tidak rajin dan kadang-kadang tidak teliti juga. Karena itu harus diberikan perkebunan yang tidak perlu dipelihara terus-menerus. Dan itu penting untuk masyarakat. Jadi 3 hari itu sekali lagi dalam peringatan ulang tahun ini, tentu saya ingin menyampaikan sekali harapan bahwa kita membutuhkan kemajuan yang lebih baik lagi. Melihat ke belakang penting untuk belajar. Tapi kita bekerja bukan untuk masa lalu, tapi masa depan. Kalau selalu melihat ke belakang, nanti ketabrak nanti. Sama dengan sopir, kalau lihat ke belakang terus, dia akan tabrak mobilnya. Tapi ke depan, ialah itu yang lebih penting untuk anak cucu kita. Pendidikan yang lebih baik lagi. Upaya perantau yang lebih berkualitas, yaitu dengan modal pendidikan dia di sini. Keagamaan yang harus lebih baik lagi daripada sebelumnya. Supaya mubalik dari Minang tetap menjadi harapan orang. Karena cara bicaranya berbeda dengan cara bicara orang Bugis, contohnya. Tapi sesuatu yang tentu kita harus jalankan secara bersama-sama. Terakhir, karena di sini daerah Minang suka pantun, saya juga lagi tulis pantun tadi di situ. Saya ingin bacakan. Berjalan-jalan menikmati indahnya kota Padang. Membeli kain songket kebanggaan orang Minang. Selamat hari jadi ke-77 Sumbar yang gemilang. Semoga ke depan tetap membangun daerah maju berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.